Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijemput paksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Jemput paksa politikus Nasdem itu dilakukan usai Syahrul Yassin Limpo tidak memenuhi panggilan KPK pada Rabu kemarin. Dan untuk mengetahui informasinya kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di Gedung KPK Jakarta. Apakah ada update terbaru mengenai hal ini, Arief? Ya, selamat malam Elvira, betul sekali memang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijemput paksa pada malam hari ini dan saya jelaskan tadi kronologinya. Tadi pukul 18.30 kita sebetulnya sudah mendapatkan informasi bahwa memang ada informasi SYL akan dijemput paksa. Namun dari tadi sore itu dari awak media di sini itu mendapatkan informasi A1 dari pihak Humas KPK bahwa sebetulnya pemanggilan pemeriksaan terhadap SYL itu baru besok hari Jumat. Dan kami mendapat informasi bahwa itu nanti SYL akan datang sehabis Jumatan. Dan pada pagi harinya Jumat itu memang dijadwalkan juga akan memanggil Muhammad Hatta, Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan. Namun tadi pukul 18.30 kita mendapat informasi bahwa ada jemput paksa dan tadi sekitar pukul 19.10 ada 3 mobil masuk, mobil Innova berwarna hitam. Dan itu SYL ada di mobil paling depan. Tadi mereka masuk lewat pintu samping, tapi mereka tidak lewat pintu masuk lobi utama. Dan ketika 3 mobil itu pertama masuk, langsung mencoba untuk menggocek awak media. Mobil langsung menuju ke belakang, ke gedung bagian belakang di gedung 3. Dan setelah itu 2 mobil berhenti di situ. Dan kami awak media sempat menunggu agar bisa mengambil momen di mana SYL keluar. Namun tiba-tiba mobil pertama langsung nancap gas lagi dan menuju ke lobi utama. Dan akhirnya di lobi utama inilah kemudian Syahrul Yassin Limpo itu keluar dari mobil dengan mendapatkan penjagaan ketat. Dan dari pantauan kami, dari pantauan saya tadi saya melihat langsung Syahrul Yassin Limpo kedua tangannya diborgol, yang menggunakan topi, menggunakan jaket dan masker berwarna putih. Namun tidak mau memberikan komentar apapun, terus berjalan masuk ke lobi sampai akhirnya menuju ke ruang tahanan di lantai atas gedung KPK. Dan tadi Syahrul Yassin Limpo sempat memberikan salam jempol kepada awak media pada saat ia menaiki tangga. Sebelum akhirnya ia hilang pandangan dari kami awak media. Dan ini memang adalah jemput paksa terhadap SYL setelah kemarin sebelumnya tidak dapat hadir karena dengan alasan kemanusiaan, yaitu ingin menjenguk atau merawat ibunya yang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan memang jemput paksa pada malam hari ini memang sangat tiba-tiba, tapi memang ini adalah hak prerogatif dari penyidik untuk melakukan penjemputan paksa karena memang dikhawatirkan ada tindakan dari tersangka yang bisa menghambat penyidikan. Nah, untuk informasi berikutnya apakah akan ada konferensi pers terkait jemput paksa pada malam hari ini, kita masih belum mendapatkan informasi tambahan, kita juga masih menunggu. Namun yang pasti untuk tersangka satu lagi, Muhammad Hatta, Direktur Alat Mesin Pertanian, itu belum menunjukkan tanda-tanda bahwa akan datang pada malam hari ini. Karena memang kalau di jadwal pemeriksaan itu jadwalnya seharusnya besok. Nah, kita masih menunggu apakah pada malam hari nanti akan ada informasi tambahan. Karena memang kemarin KPK sudah melaksanakan konferensi pers terkait penahanan salah satu tersangka yaitu Sekjen Kementan Kasti Subakyono, dan dari Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga sudah memberikan penjelasan mengenai konstruksi perkara. Dan dari konstruksi perkara yang dijelaskan untuk tersangka Sekjen Kementan Kasti Subakyono itu disebutkan bahwa Syahrul Yassin Limpo itu menarik pungutan atau setoran kepada ASN internal mulai dari eselon 2 sampai dengan eselon 1, lalu internal direktur dirjen di Kementan sebesar 1.000 sampai dengan 4.000 US dollar setiap bulannya. Dan sumber uang tersebut itu berasal dari hasil markup realisasi anggaran Kementan. Dan Johanis Tanak juga kemarin mengatakan total uang setoran ataupun pungutan yang diminta oleh Syahrul Yassin Limpo itu selama dia menjabat sebagai Menteri Pertanian itu sebesar total 13,9 miliar. Namun nilai 13,9 miliar tersebut itu ditegaskan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak itu di luar dari 30 miliar yang ditemukan penyidik KPK pada saat menggeledah rumah dinas. Karena kita tahu bahwa pada saat penggeledahan rumah dinas Syahrul Yassin Limpo itu ditemukan uang sebesar 30 miliar. Dan ini menarik, nanti kita menunggu bagaimana konstruksi perkara untuk Syahrul Yassin Limpo. Karena dugaan kuat pasti jumlah uang yang akan diekspos oleh KPK pasti akan lebih besar dibandingkan 13,9 miliar pada saat konstruksi perkara pada kemarin dengan tersangka Kasti Subakyono. Dan atas dasar keterangan tersangka Kasti Subakyono tersebut itulah kemungkinan besar itu menjadi dasar dari penyidik KPK untuk melakukan jemput paksa
pada malam hari ini. Elvira. Ya Arief, tadi seperti yang Anda sampaikan ini merupakan hak begitu ya, prerogatif dari penyidik untuk melakukan jemput paksa. Tapi apakah ada keterangan sejauh ini di mana tim dari KPK menjemput paksa SYL, apakah keberadaannya berada di Jakarta dan sekitarnya atau betul sesuai surat yang disampaikan pada saat tidak datang pemanggilan berada di Sulawesi Selatan? Ya, Elvira, dari informasi yang kami dapat itu kemarin kan pada saat konferensi pers dari Kasdi Subagiono, itu posisi SCL masih berada di Makassar. Dan informasi yang kami kumpulkan sampai dengan tengah malam kemarin, itu memang diinformasikan SCL akan terbang ke Jakarta pada dini hari, akan kembali ke Jakarta. Nah, untuk informasi di manakah jemput paksa SCL dilakukan pada malam hari ini, kami belum mendapatkan informasi. Tapi memang diduga SCL dijemput paksa ini memang karena sudah berada di Jakarta. Karena memang sebelumnya dari pihak keluarga SCL juga sudah menyampaikan bahwa SCL ini berkomitmen untuk mematuhi proses hukum. Oleh sebab itulah KPK menghormati pernyataannya yang menyebutkan bahwa akan mematuhi proses hukum. Dan sebetulnya dari surat panggilan yang dilayangkan oleh KPK itu sebetulnya SCL itu diagendakan itu besok untuk pemeriksaan. Nah itu lagi balik lagi karena hak prerogatif penyidik, akhirnya penjemputan terhadap Syahrul Yassin Limpo itu dipercepat pada malam hari ini menjadi jemput paksa. Dan kita juga masih belum mendapat informasi di mana posisi pastinya SCL itu dijemput karena memang itu menjadi sudah bagian dari penyidikan yang belum diungkapkan oleh pihak KPK. Terutama dalam hal ini adalah Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri. Elvira. Pantauan Anda di lapangan, apakah ada kuasa hukum yang mendampingi SYL saat tiba di gedung KPK? Ya, ini menarik Elvira. Tadi dari pantauan kami di sini itu SCL tidak ada kuasa hukum yang mendampingi karena tadi saya lihat kanan kirinya itu dari tampilannya itu semuanya adalah penyidik KPK dan ketika keluar dari mobil itu dijaga kanan kiri oleh penyidik dan kemudian dikawal lagi oleh pihak security KPK sampai ia menaiki tangga pun itu tidak ada satupun kuasa hukum dari pihak SCL. Nah, kita menunggu apakah pada malam hari ini kuasa hukum dari SCL, entah itu Febri Diansyah atau Erwin Lubis akan merapat ke gedung KPK Merah Putih. Dan memang kemarin sebetulnya Ali Fikri, Kabak Pemberitaan KPK itu sudah mengingatkan kepada pihak Syahrul Yassin Limpo karena memang Syahrul Yassin Limpo itu kemarin mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait status tersangka yang sudah diumumkan oleh KPK. Menurut pihak SCL, gugatan pra peradilan itu diajukan karena dianggap tidak sesuai prosedur. Dan kemarin Ali Fikri mengingatkan jangan sampai gugatan pra peradilan ini dijadikan alibi atau modus untuk menghindari penyidikan. Dan kemudian itu dipertegas kembali dengan jemput paksa yang sudah dilakukan oleh KPK bahwa memang KPK tidak ingin gugatan pra peradilan ini dijadikan modus tersangka untuk memundurkan atau menghindari dari penyidikan. Karena kemarin juga Ali Fikri sudah menegaskan bahwa baik itu gugatan peradilan ataupun dugaan pemerasan yang kasusnya saat ini berproses di Polda atau bahkan pengaduan kode etik di Dewas KPK itu sama sekali tidak akan mengganggu proses penyidikan dalam kasus korupsi di Kementan dan itu ternyata dibuktikan pada malam hari ini oleh penyidik KPK dengan dilakukan jemput paksa terhadap Syahrul Yassin Limpo. Elvira. Baik, Arief, kita tahu ada satu lagi tersangka, Muhammad Hatta, salah satu direktur di Kementan yang juga tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik dan sudah menyandang status tersangka. Apakah ada informasi mengenai Hatta sendiri, apakah juga dilakukan jemput paksa seperti yang dilakukan tim terhadap SYL? Ya, untuk Muhammad Hatta sendiri kita belum mendapatkan informasi pasti apakah akan dilakukan jemput paksa. Tapi memang kalau dilihat dari konstruksi perkara, memang dari pihak inisiator atau dari pihak pengendali tersangka utama itu adalah Syahrul Yassin Limpo. Dan sementara dari Muhammad Hatta dan juga Kasdi Subagiono ini mereka sebetulnya berdua adalah kepanjangan tangan atau representasi untuk melaksanakan pungutan terhadap ASN karena memang dari konstruksi perkara yang dijelaskan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kemarin itu dua tersangka Muhammad Hatta dan juga Kasdi Subagiono itu bertugas sebagai pengepul atau pihak yang menerima hasil uang setoran dari ASN eselon 2 dan juga eselon 1 senilai $1.000 sampai dengan
$4.000. Dan jika dilihat dari konstruksi perkara, memang dua tersangka Kasti Subakyono dan juga Muhammad Hatta ini adalah anak buah dari SYL dan bukan tersangka utama, karena memang dari pihak inisiator dan pengendali itu adalah SYL, sehingga wajar jika memang fokus dari jemput paksa ini ditujukan kepada Syahrul Yassin Limpo. Dan sesuai dengan informasi yang kami terima dari sore hari tadi, bahwa untuk surat panggilan pemeriksaan sebagai status tersangka terhadap Muhammad Hatta itu juga baru dilakukan itu besok jadwalnya. Jadi kemungkinan besar jika pada malam hari ini Muhammad Hatta tidak hadir atau tidak terlihat, itu besok pagi ia akan hadir untuk menghadiri panggilan dari penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dan akan langsung dilakukan penahanan, karena memang Kasti Subakyono kemarin sudah ditahan dan malam hari ini Syahrul Yassin Limpo juga sudah ditahan. Elvira. Baik, Arief langsung dari gedung KPK. Kita akan kembali ke Anda nanti jika ada update terbaru termasuk juga keterangan pers yang akan disampaikan oleh KPK. Terima kasih. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Kamis petang dijemput petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Syahrul tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 19:15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan tim lapangan, Syahrul masuk ke gedung KPK melalui basement dan langsung naik tangga dengan pengawalan ketat. Syahrul Yassin Limpo berpenampilan tertutup mengenakan topi dan jaket hitam dengan kedua tangan terikat.